قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kami ada video di mana di video ini ada 3 orang tokoh agama, 3 orang ustadz, ya. Yang satunya Buya, ya, punya gelar Buya. Satunya Buya, yang 2 ustadz kaum muslimin. Ya. Dan di dalam video ini mereka membahas tentang kapan diturunkannya Al-Quran. Ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan kapan diturunkan Al-Quran, dan itu terkait dengan perayaan-perayaan. Dan kita tahu sebagian kaum muslimin mereka ada perayaan Nuzulul Quran, ya, di tanggal 17 Ramadan. Jadi pada tanggal 17 Ramadan itu mereka memperingati malam turunnya Al-Quran. Padahal menurut para ulama, malam turunnya Al-Quran itu bukan di malam 17 bulan Ramadan. Akan tetapi di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Para ulama mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu bukan di malam ke-17 bulan Ramadan, tapi di malam Lailatul Qadar, ya. Dan dari video ini kaum muslimin, nanti kita akan menanggapi salah satu tokoh dari Aswaja, ya. Ini kita sebut namanya langsung, ya, Buya Yahya. Di mana Buya Yahya ketika menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu secara tidak langsung sudah membantah akidah-akidah yang selama ini mereka dakwahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Dan coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Mereka membahas tentang perayaan Nuzulul Quran, membahas tentang kapan turunnya Al-Quran. Ada Buya Yahya, kemudian ada Ustadz Zulkarnain, kemudian ada lagi Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ya. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dari Buya terkait peringatan Nuzulul Quran. Kami biasa memperingatinya tanggal 17 Ramadan. Tetapi sekarang ada sedikit penolakan terkait hal tersebut, dikarenakan turunnya Al-Quran bukan tanggal 17 Ramadan, melainkan malam Lailatul Qadar dengan dalil surat Al-Qadar. Mohon pencerahannya, sebenarnya turunnya Al-Quran kapan? Dan kapan sebaiknya kami mengadakan peringatan Nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Memang betul turunnya Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Pertama bicara tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran ada diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah. Sama'id Dunya, langit terendah. Sama'id Dunya, di langit. Itu jumlatan duf'atan wahidah. Ini diturunkan. Duf'ah wahidah, spontan. Semuanya Al-Quran diturunkan ke Sama'id Dunya, ke langit dunia, langit bumi. Langit-langit kan bertingkat-tingkat. Di situ diturunkan oleh Allah. Di Baitul Izzah, spontan. Inilah yang dikabarkan oleh Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah, dari situ diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan. Pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra itu diturunkan kepada yang pertama. Itu hanya 5 ayat di surat Alaq, itu 5 ayat saja, itu Iqra. Nah, kemudian para ulama itu pengen dilentrekan tentang turunnya Lailatul Qadar ini. Ini ijtihad mereka. Nah, sekarang Quran pertama kali turun, kalau turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, itu turun tanggal berapa? Ini beda dengan tadi. Ini bukan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bukan. Ini adalah ayat yang 5 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad berada di gua Hira. Nah, sebagian mengatakan ini tanggal 18 Ramadan.
Sebagian mengatakan tanggal 21 Ramadan. Sebagian mengatakan Iqra itu turun tanggal 25 Ramadan. Bukan 17 memang di sini. Lalu uraian tentang 17 itu adalah penggabungan antara ayat dengan ayat. Tentang Yaumal Taqal Jam'an, tentang perang Badar. Perang Badar itu terjadi adalah tanggal 17 Ramadan. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan Yaumal Taqal Jam'an, bertemunya dua kelompok besar, itu adalah diisyaratkan di situ adalah turun, ada isyarat turunnya Furqan Al-Qur'an di hari itulah. Tapi bukan Quran itu turun waktu perang Badar. Perang Badar itu setelah Nabi Muhammad jadi nabi sudah jauh. Ini adalah rentetan maklumat tentang ini. Jadi waktu menentukan tanggal 17 itu adalah ijtihad penggabungan antara nas dengan nas. Adapun turunnya Iqra bukan tanggal 17. Lalu nuzulul Quran, turun Quran Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, betul. Al-Quran diturunkan Allah di malam Lailatul Qadar. Sudah, itu firman Allah. Jadi benar Al-Quran turun pas Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar waktu itulah diturunkan Al-Quran duf'ah wahidah, spontan, Quran utuh diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya itu. Tapi tidak ditentukan hari apa itu. Kemudian para ulama setelah ada beberapa penjelasan, ada Quran mengatakan tanggal 12 Iqra turun, tanggal 21, tanggal 25, perbedaan ini. Ada yang mengatakan bulan Maulid, ada yang mengatakan bulan Rajab. Baik, gak penting perbedaan itu. Yang jelas adalah Quran adalah diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Selesai itu. Dan ulama punya tujuan. Jangan beribut tentang hari. Hari itu gak penting, kita bukan merayakan harinya. Kita ingin membesarkan, kita ingin mengagungkan Al-Quran, pengen melatih orang untuk sadar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi, menguatkan keimanan, iman kepada Al-Quran. Bukan masalah harinya. Ini orang yang aneh bener ngeribut tentang hari. Terserah, buang hari itu, nggak usah pakai hari-hari. Kita hanya bicara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nah, kemudian ada munasabah. Ini adalah Ramadan, bulan Al-Quran. Sehingga nuzulul Quran, sering di nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dari mana? Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau turun kepada Nabi? Semuanya adalah cerita agung. Nggak penting. Mau bertanya, apakah termasuk bidah kalau merayakan nuzul Al-Quran pada malam ke-17 Ramadan dari Ummu Atirah di Pangkep, Ustaz? Tidak ada yang menetapkan 17 Ramadan itu turun Al-Quran. Riwayat-riwayat tentang itu beraneka ragam. Dan riwayat 17 itu diantara riwayat yang lemah tentang hal tersebut. Kemudian tidak pernah ada perayaan-perayaan seperti itu di kalangan Nabi dan di sisi Nabi SAW dan para sahabatnya. Iya. Yang penting itu adalah seorang mempelajari Al-Quran, membacanya, tadabbur terhadap kandungannya, dan mengingat tentang berbagai hal di dalam berbagai hal yang baik tentang Al-Quran. Dan itu pada setiap hari dalam kehidupan. Ya, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, memang untuk mendidik kita lebih serius terhadap Al-Quran. Semoga Allah beri taufik pada semua. Bertanya Ustadz, Al-Quran diturunkan pada malam ke-25 Ramadan. Tetapi di negara kita seringnya merayakan nuzulul Quran ketika malam ke-17. Bagaimana dengan fenomena tersebut, Ustadz? Apakah ada hal yang dikhususkan untuk dikerjakan pada malam diturunkannya Al-Quran, Ustadz? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi berkaitan dengan malam 17 itu sebenarnya malam itu adalah malam terjadinya perang Badar. Di surat Al-Anfal ayat 41 Allah mengatakan, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, hari al-furqan. Itu hari pembeda. Hari berjumpanya dua kelompok ini. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua. Sedangkan Quran diturunkan jauh hari. Jadi Quran diturunkan 15 tahun sebelum kejadian Perang Badar. Maka di sini memang ada yang berpendapat bahwasanya Quran itu diturunkan pada malam 17 berdasarkan ayat ini. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak. Dia diturunkan di 10 malam terakhir. Karena memang itulah yang disebut Lailatul Qadar. Hanya saja, kalaupun kita mengatakan turunnya pada tanggal 17 menjadi hari nuzul Quran yang diperingati, apakah Nabi memang punya peringatan tanggal 17 Ramadan? Di kota Madinah itu kalau tanggal 17 Ramadan ngapain ya? Ingat Rasulullah SAW itu, beliau berpuasa selama 9 tahun.
tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 9 tahun beliau Ramadan. Ketika tanggal 17 beliau ngapain? Coba cari tahu. Sehingga kita ini beragama benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi nggak ngapa-ngapain. Terus di malam turunnya Quran beliau ngapain? Iktikaf ternyata beliau di 10 hari terakhir untuk mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beliau iktikaf, beliau bangunkan keluarganya, bukan bikin acara. Semacam seremonial yang dibuat umpamanya. Maka ya, Allah ini pendapat anak kalau dikatakan Ustadz mungkin salah, Ustadz mungkin terlalu ekstrim. Coba dilihat, mungkin anak salah, anak dikasih tahu. Nabi ngapain sih? Tanggal 17 Ramadan, Nabi ngapain alaihi salatu wassalam? Apa yang dikerjakan Nabi? Tolong sampaikan kepada umat. Kasih tahu umat. Jangan disembunyikan. Umat perlu tahu. Sehingga ketika itu mereka jelas. Oh ternyata Nabi gini ya. Aku akan lakukan seperti itu. Ya silahkan. Bukankah Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikuti beliau? Bukankah Allah sendiri yang mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah ikutin aku. Bukankah Nabi SAW yang memberitakan kepada kita bahwa siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak pertikaian, banyak perselisihan. Solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kalian ikutin sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka kita berusaha sekarang, kalau bicara tadi tanggal 17. Oke, dikatakan tanggal 17 malam turunnya Quran Karim. Nuzulul Quran. Sebagai pendapat sebagian para ulama. Tapi pertanyaannya, ngapain Nabi di malam itu? Sehingga kita ini tidak terjebak dengan rutinitas yang ternyata, oh, Nabi nggak ngapa-ngapain. Terus ngapa-ngapainnya itu 10 hari terakhir. Cari apa? Lailatul Qadar. Sehingga umat ini diarahkan kepada yang seharusnya energi mereka ke sana tuh keluarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kaum muslimin ya, ini penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala ini sangat jelas, sangat detail kaum muslimin ya. Sebenarnya nggak butuh peringatan-peringatan yang seperti itu kaum muslimin ya. Memperingati nuzulul Quran, memperingati Isra Mi'raj, memperingati perayaan Maulid ya. Yang perlu dipelajari itu adalah bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengamalkan apa yang mereka peringati itu. Jadi jangan hanya sekedar seremonial saja memperingati nuzulul Quran. Nanti pas malam 17 Ramadan, masjid penuh. Bawa berkat, bawa takir, bawa makanan. Nanti 10 malam terakhir sudah sepi. Jangankan 10 terakhir kaum muslimin ya. Kami kan ikut safari Ramadan kaum muslimin setiap malam ya. Jadi jamaah itu kalau sudah masuk ke malam ke-7 Ramadan itu sudah mulai sepi. Sekarang sepi sudah kaum muslimin. Nanti pas peringatan nuzulul Quran malam 17, ramenya minta ampun kaum muslimin. Ya. Nanti belum lagi ada acara selikuran. Ya, selikuran itu malam ke-21 itu juga gitu lagi, rame lagi masjid penuh. Ya karena apa? Ada makanan banyak di sana kaum muslimin. Takiran, bawa berkat, ruami. Ya. Ya untuk apa seremonial yang seperti itu kaum muslimin? Kalau dilihat ternyata ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah tadi, Nabi Muhammad SAW nggak ngapa-ngapain di malam-malam itu. Justru Nabi Muhammad SAW ngapa-ngapainnya di 10 malam terakhir. Beliau beriktikaf. Nggak ada Nabi Muhammad SAW membuat peringatan-peringatan yang seperti itu. Ya. Tapi ya memang kelompok sana itu ya semuanya peringatan kaum muslimin ya. Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan. Ya. Ini Nuzulul Quran peringatan. Nanti selikuran itu nggak ngerti itu peringatan apa selikuran itu. Mungkin ya bagi mereka itu masuk ke 10 malam terakhir itu kaum muslimin ya. Itu ramenya luar biasa. Tapi setelah itu besoknya ya sepi kaum muslimin. Padahal yang penting itu bukan peringatan-peringatan yang Isra Mi'raj, yang Maulid ya. Bukan itu yang penting. Yang penting itu ajaran Nabi Muhammad SAW dilaksanakan. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, terutama yang wajib-wajib. Yang sholat wajib, ya, yang tutup aurat. Tapi realitanya
ketika peringatan Maulid kaum muslimin, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzulul Quran, datangnya ruame, tapi besoknya tutup aurat, enggak. Ke masjid untuk sholat berjamaah juga enggak, bahkan sholat juga enggak. Terus manfaat peringatan-peringatan yang seperti itu untuk apa? Dan itu realita kaum muslimin, itu realita. Ya, bahkan ketika safari Ramadan, ya kami tanya kepada jamaah-jamaah itu kaum muslimin, ada nggak orang yang mereka sholat tarawih rajin, tapi sholat wajib nggak dikerjakan? Jamaah itu jawab, banyak. Itu kan musibah kaum muslimin. Mereka sholat tarawih, tapi sholat wajib nggak dilaksanakan. Itu kan sangat membagongkan kaum muslimin. Dan jamaah itu banyak yang seperti itu kaum muslimin. Ya, dan kami keliling ke masjid, ke musola kaum muslimin, ya, jamaahnya ganti-ganti. Dan hampir setiap malam, ya, kami tanya yang seperti itu di musola, di masjid itu kaum muslimin. Ya, bahkan boleh dikatakan setiap malam, ya, kami tanya jamaah seperti itu. Dan mereka katakan banyak yang seperti itu. Ya, mereka sholat tarawih, mereka puasa, tapi nggak sholat wajib. Ini kan musibah. Musibah. Mereka nggak ngerti mana yang diprioritaskan. Ya, apalagi peringatan-peringatan, lebih ramai lagi daripada sholat tarawih kaum muslimin. Ya. Dan kalau kita menyimak penjelasan dari Buya Yahya tadi kaum muslimin, ya, yang dijelaskan oleh Buya Yahya itu sebenarnya menjadi bantahan akidah mereka selama ini kaum muslimin. Kita tahu mereka selama ini meyakini, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Mereka menolak ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Padahal begitu banyak ayat Al-Quran, begitu banyak hadis yang mengisyaratkan, bahkan terang-terangan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy. Tapi mereka menolak. Mereka menolak ketika dikatakan Allah di atas. Mereka katakan Allah ada tidak bertempat. Tapi dari pembahasan Buya Yahya ini, ya, menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di atas. Tempatnya ada di atas. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Ya. Di mana kita tahu langit ini ada 7 lapis berdasarkan surat Al-Mulk. Ya. Langit itu ada 7 lapis dan langit dunia paling rendah. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia, langit yang paling rendah, baru kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ke bumi. Ya, sementara kita tahu namanya langit itu ada di atas, berlapis-lapis. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Lauhul Mahfuz. Artinya Lauhul Mahfuz itu ada di atas langit yang ketujuh. Ya, kan seperti itu kaum muslimin. Ya, ini membantah akidah mereka sebenarnya kaum muslimin. Dan sebenarnya juga banyak sekali hadis-hadis yang membantah akidah mereka yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Ya, sebagai contoh lagi, ya, hadis yang menceritakan tentang perjalanan ruh ketika sudah dicabut oleh malaikat kaum muslimin. Ya, kan ruh itu dibawa naik ke atas langit kaum muslimin. Ini kalau ruh orang yang mukmin, ya, orang yang muslim, orang yang baik, maka ruhnya ini dibawa naik ke atas langit, ya, kemudian dibuka pintu langit pertama oleh malaikat, naik lagi ke langit berikutnya, dibuka lagi, naik lagi ke berikutnya, kemudian sampai ke langit ketujuh. Ya. Sudah sampai ke langit ketujuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tulislah catatan amal ibadah dari hambaku ini di dalam Illiyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut ke bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dari bumi aku ciptakan dan dari bumi juga nanti mereka akan aku bangkitkan, akan aku keluarkan lagi. Ya. Mereka dari bumi aku keluarkan, aku ciptakan, maka nanti keluar dari bumi juga. Ya, dari hadis ini sebenarnya juga sudah jelas menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Buktinya malaikat itu membawa ruh tersebut naik sampai ke atas, sampai ke langit yang ketujuh. Sampai ke langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menulis kitabnya dan kemudian supaya mengembalikan ke bumi lagi.
Ya, dan sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang seperti itu kaum muslimin ya. Tapi yang mengherankan mereka tetap menolak ketika dikatakan Allah di atas arsy. Mereka mengatakan kalau di atas berarti bisa ditunjuk, kalau bisa ditunjuk berarti makhluk. Ya, kalau ada di atas berarti ada tempat, yang bertempat itu makhluk. Alasan mereka seperti itu kaum muslimin ya. Ya karena mereka memikirkan dengan logika-logika mereka kaum muslimin. Ya, padahal orang yang menyatakan seperti itu nggak pernah menjisimkan Allah, tapi mereka menganggap orang yang seperti itulah mujassimah. Padahal mereka sendiri ketika memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang keberadaan Allah, mereka sudah membayangkan sendiri. Oh, kalau di atas berarti bisa ditunjuk. Ya, kalau di atas arsy berarti butuh arsy. Yang butuh kepada makhluk yaitu makhluk. Ya, kalau Allah nggak butuh sama makhluk. Ya. Padahal para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Mi'rajnya ke langit yang ketujuh, di sana ketemu para nabi di tingkat-tingkat sampai ke surga, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kemudian berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat nggak ada yang kemudian mengatakan atau bertanya-tanya, loh Allah di atas ya? Kalau di atas berarti butuh tempat. Ya, kalau di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Lebih besar Allah apa lebih besar arsy? Ya, nggak ada. Ya. Para sahabat ketika bertemu dengan hal-hal yang seperti itu, ya mereka tinggal terima saja. Selesai. Nggak ada yang tanya macam-macam. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika ada budak, ya, hadis jariyah, ketika ditanya Aina Allah, ketika budak tersebut mengatakan fisama, ya sudah selesai. Ya. Nabi Muhammad SAW nggak menyanggah, nggak menjelaskan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, nggak ada kaum muslimin ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang mereka tolak, akan tetapi ya menurut fitrah mereka ya sebenarnya mereka mengakui Allah ada di atas. Ya seperti Buya Yahya menjelaskan tadi, itu sudah jelas menunjukkan Allah di atas. Buktinya Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit yang ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, kesatu, yaitu langit yang paling rendah, langit dunia. Setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dari pembahasan itu saja sebenarnya sudah jelas Allah di atas. Tapi wallahu alam ya, mungkin karena terlalu banyak mempelajari ilmu kalam ya akhirnya hal-hal yang seperti itu tetap ya dilogika-logikakan oleh mereka kaum muslimin ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.